pagi, Nars. Perkenalkan, saya Flower Ida yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Boleh Ibu tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Ayu, Nars. Tanggal lahir 23 Mei tahun 1980. Baik, dengan Ibu Ayu dengan tanggal lahir 23 Mei tahun 1980 ya. Bagaimana Bu kabarnya pagi hari ini? Baik, Nars. Alhamdulillah ya Bu. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan diskusi mengenai kondisi Ibu. Di sini tujuannya agar saya memahami dan tahu kondisi spiritual dan psikososial Ibu. Nah, tindakannya ini tidak lama Bu, sekitar 20-30 menit. Nah, bagaimana Bu, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Nars. Baik, jika Ibu bersedia, kita mulai ya Bu. Pertanyaan pertama, bisa Ibu ceritakan keluhan apa yang sangat mengganggu Ibu saat ini? Selain nyeri di wajah, saya merasa cemas dan tidak tenang, Nars. Saya sering memikirkan penyakit ini, apakah bisa sembuh ataupun tidak. Oh, wajar sekali Ibu juga Ibu merasa seperti itu. Dan sudah berapa lama ya Ibu merasa khawatir seperti ini? Sejak saya tahu penyakit ini stadium lanjut, sekitar setahun yang lalu. Kadang saya berusaha tenang, tapi pikiran suka balik lagi ke penyakit ini, Nars. Oh iya, sudah setahun ya Bu. Jadi kalau menurut Ibu, apa yang paling membuat Ibu cemas itu tuh semakin berat? Mungkin dari pengobatannya, Nars. Ya, pengobatannya lama, hasilnya belum jelas. Kadang saya juga melihat wajah saya di kaca dan rasanya berat menerima perubahan ini. Saya mengerti dengan apa yang Ibu rasakan. Jadi selain rasa sakit, perubahan fisik juga mempengaruhi perasaan Ibu ya? Iya, Nars. Dulu saya percaya diri banget. Sekarang saya sering menunduk kalau berbicara dengan orang. Oh iya. Jadi tapi Ibu tetap mengikuti pengobatan dan konseling kan? Iya, Nars. Saya ikut semua jadwal konseling. Saya ingin berusaha semampu saya walaupun hasilnya belum kelihatan. Oke, baik Ibu. Nah, kalau boleh tahu Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang tubuh Ibu saat ini setelah adanya perubahan ini? Jujur, saya merasa wajah saya tidak seperti dulu lagi. Kadang saya merasa malu dan tidak percaya diri. Oh, apakah perubahan ini membuat Ibu jadi enggan bertemu dengan orang lain Bu? Sedikit, Nars. Saya lebih sering diam di kamar. Kalau ada teman datang, saya senang, tapi juga agak canggung. Oh iya, jadi agak canggung ya Bu. Sebelum sakit, Ibu punya kerjaan atau rutinitas atau peran sebagai apa Bu? Saya baru lulus kedokteran, Nars. Dulu saya semangat mau lanjut kerja di rumah sakit, tapi sekarang rasanya semuanya tertunda. Baik, saya paham dengan perasaan Ibu. Jadi peran yang Ibu rasakan sekarang itu perubahannya cukup besar ya. Nah, apakah hal momen itu membuat Ibu menjadi kehilangan arah? Iya, Nars. Saya merasa seperti tidak berguna sekarang. Itu perasaan yang sangat wajar jika seseorang mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Tapi saya bisa melihat Ibu itu masih berusaha untuk menjalani pengobatan. Itu tandanya Ibu tetap punya semangat meskipun itu nggak instan, secara perlahan ya Bu. Terima kasih ya, Nars. Kadang saya masih menyesal, merasa bersalah karena tidak menjaga kesehatan. Itu perasaan yang sangat manusiawi Bu, tapi jangan menyalahkan diri terus menerus ya. Tubuh Ibu sudah berjuang, sudah sangat luar biasa hingga saat ini. Iya, Nars, saya sudah coba menerima walau belum sepenuhnya. Nah, kalau boleh tahu, kalau Ibu merasa sedang takut atau sedih, biasanya apa yang Ibu lakukan untuk menenangkan diri? Biasanya saya berdoa, sholat, atau kadang mendengarkan murotal. Kadang juga menulis di buku catatan saya. Nah, itu yang cara cukup bagus Ibu, udah sangat bagus malahan. Apakah dengan cara itu bisa membantu Ibu bisa mengurangi rasa cemas dan takut tadi? Lumayan, Nars. Setelah melakukan pekerjaan itu, kadang saya bisa tidur nyenyak. Oh ya, pernah nggak Bu merasa marah dengan diri sendiri atau dengan situasi yang terjadi pada Ibu? Pernah, Nars.
kadang saya merasa marah kenapa saya yang harus kena penyakit ini. Tapi setelah itu saya istighfar karena sadar semua sudah kehendak Allah. Baik Ibu, luar biasa ya Bu, Ibu bisa mengenali perasaan marah yang Ibu alami, kemudian Ibu bisa menenangkan diri dengan hal-hal positif seperti sholat, menulis buku catatan, berdoa. Nah itu tandanya Ibu punya kopi yang baik dalam menangani permasalahan yang Ibu alami saat ini. Nah Ibu, bagaimana hubungan Ibu dengan keluarga saat ini dan teman-teman? Keluarga, terutama ibu saya, selalu mendukung saya. Teman-teman juga kadang menghubungi saya lewat pesan atau WA. Apakah dukungan dari mereka, dari Ibu, dari teman-temannya itu membantu Ibu tetap semangat menjalani pengobatan ini, Bu? Iya, Nas. Kadang saya tidak ingin mereka melihat saya lemah, tapi doa dan perhatian mereka membuat saya kuat. Nah, luar biasa. Jadi, Ibu masih punya hubungan sosial yang cukup baik dengan Ibu atau beberapa temannya ya? Iya, walaupun saya jarang keluar, tapi saya masih sering berkomunikasi lah, Nas. Lalu bagaimana dengan orang tua Ibu? Apakah beliau tahu tentang kondisi kesehatan Ibu saat ini? Ibu saya tahu, Nas, tapi beliau belum bisa menerima keadaan saya saat ini. Beliau bilang, dokter salah, katanya saya cuma kecapean aja. Jadi orang tua Ibu ini masih menyangkal dengan kondisi Ibu saat ini ya? Iya, Nas. Saya tahu beliau takut, tapi kadang saya jadi bingung bagaimana harus menenangkan ibu saya. Wajar sekali Ibu, perasaan denial seperti itu tuh sering muncul karena orang tua Ibu itu sangat sayang dan belum siap menerima kenyataan kalau dengan penyakit yang dialami oleh Ibu. Nanti kami bantu ya Bu, agar orang tuanya bisa memahami kondisi Ibu secara bertahap tanpa merasa disalahkan. Terima kasih ya, Nas. Saya juga ingin ibu saya bisa lebih tenang di sini. Baik Ibu, selanjutnya itu boleh saya tanya sedikit mengenai sisi spiritual Ibu? Boleh, Nas. Menurut Ibu, apa arti penyakit ini secara pribadi? Saya anggap penyakit saya ini ujian dari Allah, Nas. Mungkin caranya menguji biar saya lebih sabar dan dekat kepadanya. Masya Allah, pemikiran yang sangat dalam ya Bu. Nah, apakah Ibu merasa ibadah masih seperti bisa Ibu lakukan seperti biasa, Bu? Masih, Nas. Kadang saya lemah, saya sholat sambil duduk, saya merasa tenang setelah itu. Nah, yang terakhir Bu, apa harapan Ibu dengan penyakit yang Ibu alami saat ini? Saya cuma ingin bisa kuat dan ikhlas, Nas. Kalau sembuh alhamdulillah, kalau tidak ya saya tetap ingin tenang aja. Perasaan yang sangat indah Ibu. Jadi saya yakin ketenangan yang Ibu lakukan sekarang itu adalah hasil dari keikhlasan yang Ibu lakukan sampai sekarang. Terima kasih ya, Nas. Saya merasa lega sudah bercerita panjang kepada Nas. Baik Ibu, saya juga mau ucapkan terima kasih karena sudah percaya kepada saya, sudah mau bercerita jujur kepada saya. Nah, tindakan atau diskusi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Bagaimana Bu, selain lega perasaannya, apakah ada yang Ibu keluhkan atau ada yang Ibu sampaikan? Tidak ada, Nas. Jika tidak ada, saya tutup dulu ya diskusi pada pagi hari ini. Nanti besok di jam seperti ini juga saya akan datang kembali untuk melakukan diskusi lagi dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Baik, jika bersedia kita jadwalkan ya Ibu, besok di jam seperti ini juga kita akan lakukan diskusi lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau keluhan yang lain, saya izin pamit ya Bu. Jika membutuhkan bantuan bisa memanggil kami dengan spesial. Saya permisi Ibu, semoga lekas membaik. Terima kasih, Nas.